Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadla UN dengan NIM 12405051020016. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat tugas akhir retorika dengan dosen pengampu Bapak Ade Masturi MA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus, nikmat sehat walafiat, sehingga saya bisa menyampaikan pidato ini untuk teman-teman dan bapak dosen sekalian. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan hingga jalan yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah retorika yakni Bapak Ade Masturi MA dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Menjadi Generasi yang Berintegritas di Tengah Ujian Moral Kehidupan Bangsa. Hadirin yang saya hormati. Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan di manakah moral dan integritas bangsa kita pada saat ini. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan banyaknya kasus korupsi dengan tokoh-tokoh yang terlibat yang ada di Indonesia. Salah satunya Menteri Pendidikan kita yakni Nadiem Makarim yang mengkorupsi Chromebook atau laptop sebanyak 9,9 triliun rupiah. Kasus ini bukan hanya menjadi berita utama di media sosial, tetapi juga mencederai pendidikan anak bangsa dan kepercayaan seorang rakyat terhadap pemimpinnya. Bayangkan saat kita dengan tekun dan bekerja keras untuk mengemban pendidikan agar menjadi masyarakat yang berkualitas, tetapi dengan mudahnya seekor menteri pendidikan yang martabatnya paling tinggi di antara menteri-menteri yang lain karena kemuliaan yang ia emban dengan menggunakan kata didik di dalam gelarnya malah justru melecehkan dan menodai kata didik tersebut di depan masyarakat luas. Mau jadi apa bangsa kita jika hal yang paling penting dan paling pokok dalam kehidupan saja malah diinjak-injak harga dirinya? Teman-teman sekalian, bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi yang seharusnya menjadi teladan malah justru mengkhianati amanat rakyat? Ini adalah pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama-sama. Apakah integritas sudah hilang dari negeri ini? Apakah integritas itu sudah langka di negeri ini? Namun di tengah kegelapan Indonesia atas kejahatan korupsi yang sering terjadi, kita pernah memiliki tokoh-tokoh yang mungkin bisa menjadi contoh seperti zaman saat ini. Salah satunya adalah Bapak Baharudin Lopa, mantan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beliau dikenal sangat keras terhadap pelaku korupsi dan tak segan mengusut pejabat-pejabat tinggi. Hidupnya sangat sederhana, bahkan beliau tidak pernah tergoda atas kekuasaan atau materi. Jujur menegakkan hukum dan tidak pernah sepeser pun menerima uang kompensasi dari para pejabat korupsi tersebut. Ada juga Bapak Hageng Iman Santoso, mantan Kapolri tahun 1968 sampai 1971. Beliau dikenal sebagai bapak polisi yang paling jujur dan tidak pernah menerima suap sama sekali. Bahkan beliau juga dijadikan simbol integritas kejujuran di kepolisian sampai saat ini. Beliau semua menunjukkan bahwa keintegritasan dan keberpihakan kepada rakyat pernah dijalankan dalam sistem pemerintahan kita. Dan jelas kita membutuhkan sosok-sosok pemimpin seperti beliau atas keintegritasan dan kejujuran atas pemerintahan kita untuk saat ini. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah ia perbuat. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Pidato ini tidak ditunjukkan bukan untuk pejabat tinggi saja, tapi untuk masyarakat Indonesia. Karena pada hakikatnya integritas dan kejujuran adalah sesuatu hal yang harus kita normalkan dan tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara dan masyarakat yang bermoral dalam hal apapun. Oleh karena itu, saya mengajak saya, Anda, dan kita semua untuk melakukan perubahan pada diri sendiri. Katakan tidak pada korupsi sekecil apapun. Tegakkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pilih pemimpin yang berintegritas dan mempunyai kejujuran bukan karena popularitas yang tinggi. Kesimpulan dari pidato saya kali ini adalah bangsa ini tidak akan pernah maju jika hanya diisi oleh orang cerdas tetapi tidak berakhlak. Tetapi bangsa ini bisa maju jika diisi oleh kalian, generasi-generasi bangsa yang berani, jujur, dan berintegritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.